Halo semuanya, selamat datang di Blender Tutorial. Di tutorial kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan jari pada sebuah karakter. Bagi teman-teman yang pertama kali melihat video ini, saya sarankan untuk melihat video sebelumnya. Linknya akan saya sertakan di deskripsi. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama-tama kita pastikan kita berada di face selection. Kita tekan Alt dan Shift, lalu kita klik di face di area lengan. Pada pembuatan karakter sebelumnya, kita membuatnya dengan posisi E-pose. Kita akan merubahnya menjadi posisi T-pose. Kita select face bagian lengan ini, lalu kita rotasi terhadap sumbu Y, lalu kita geser ke atas. Dan kita sesuaikan posisinya sedemikian rupa. Ini adalah perubahan bentuk dari posisi E-pose menjadi T-pose. Kita menggunakan T-pose karena image reference yang akan kita gunakan itu adalah posisinya T-pose. Gambar reference di posisi jari tangan akan saya sertakan di deskripsi. Posisi rest karakter yang kita gunakan adalah T-pose. Sebenarnya menggunakan E-pose atau T-pose itu sama aja, tergantung dari gambar reference-nya. Jadi tergantung dari teman-teman mendapatkannya gambar reference posisi apa. Kalau posisinya T-pose, kita gunakan T-pose. Kalau posisinya E-pose, kita akan menggunakan E-pose. Tahap selanjutnya kita akan meload image reference. Sekarang perhatikan di area ini. Area ini adalah edit mode. Di area edit mode, kita tidak akan menemukan loading image reference. Jadi, kita harus pindah dulu ke posisi object mode, lalu kita tekan Edge. Menu image reference ada di area ini. Sekarang kita load image reference-nya. Sebelumnya, teman-teman download dulu dari deskripsi. Dan teman-teman posisinya akan ditaruh di folder mana. Kita load dari folder tersebut. Setelah image reference kita loading, karena posisinya masih terlalu besar, kita tekan Add untuk scale, lalu kita kecilkan image reference-nya, dan kita geser ke arah pergelangan tangan, seperti ini. Gambar reference-nya kita paskan di area pergelangan tangan, seperti ini. Posisi ini nantinya akan kita gunakan untuk membuat jari-jari tangannya. Jari tangannya akan kita buat menggunakan silinder. Pastikan posisinya ada di object mode. Kita tekan Add, lalu kita pilih Mesh, dan kita pilih silinder. Kita buka menu bagian ini, ganti vertex-nya menjadi 8, dan ubah cap fill-nya menjadi nothing, supaya cap silinder terbuka. Lalu kita rotasi posisi silinder dari viewport front, kita rotasi terhadap sumbu Y. Kita tekan R, lalu kita tekan Y. Setelah itu kita ketik angka 90. Dan posisinya akan berubah seperti ini. Tahap selanjutnya kita akan mengecilkan silinder ini dengan menekan S untuk scale. Dan kita geser silindernya di area pergelangan tangan, seperti ini. Lalu kita perkecil silindernya sebesar di area jari. Kita lihat posisi silindernya berada di belakang image plane. Kita akan buat transparan image plane-nya. Kita select dari Scene Collection, lalu kita pilih ikon bagian ini, dan kita klik bagian transparasi. Lalu kita set opacity-nya. Sekarang kita kurangin bagian angka opacity, dan teman-teman bisa lihat bagian silindernya terlihat karena bagian image plane berubah menjadi transparan. Tadi kita membuat silinder di posisi di bagian bawah.
Sekarang kita akan menggesernya ke atas. Kita bisa geser dari front viewport. Kita tarik di bagian ini, kita geser ke atas. Kita geser terhadap sumbu jet. Tadi kita membuat silinder dengan caps terbuka, lalu kita akan tutup caps yang bagian terbuka ini. Pastikan posisinya di edge selection. Kita akan select kedua edge bagian atas, bagian yang ini, dan bagian yang ini. Selecting juga edge bagian bawahnya. Lalu kita tekan E untuk extrude, lalu klik kanan mouse, lalu kita pergi ke menu scale, lalu kita scale yang kita extrude tadi. Kita scale terhadap sumbu jet supaya silindernya tertutup seperti ini. Setelah itu kita gabungkan vertexnya supaya silindernya tertutup. Caranya, select kedua vertex ini, lalu kita tekan M dan kita pilih Add Center. Lakukan juga di bagian ini, kita tekan M dan pilih Add Center. Lakukan di bagian ini juga. Select kedua vertex, tekan M dan pilih Add Center. Untuk menutup bagian sampingnya, kita pilih kedua vertex ini, kita tekan M dan pilih Add Last. Lakukan di bagian ini juga. Kita select vertex yang ini dan yang ini, kita tekan M, kita pilih Add First. Dan silinder yang kita buat sudah tertutup. Kita mendapatkan area face ini persegi 4. Tahap berikutnya kita akan menggunakan edge loop untuk memberi ruas di bagian silinder ini. Kita beri edge loop di bagian ini dan di bagian ini. Untuk bagian sendinya ini kita menggunakan 3 edge. Tambahkan edge loop di sini dan di sini. Di sini dan di sini. Kita akan membuat bagian kukunya di area ini. Kita tambahkan edge loop di sini. Karena posisi area kuku kurang lebar, maka kita akan menggeser dulu edge bagian ini, yang ini, dan yang ini. Kita geser ke arah belakang. Seperti ini. Lalu kita tambahkan edge loop di bagian ini untuk membuat area kuku. Pastikan posisi di face selection, lalu kita select kedua face ini dan pergi ke menu scale. Setelah itu kita scale terhadap sumbu jet. Untuk membuat kuku bagian ini akan kita extrude. Kita tekan E untuk extrude dan klik mouse bagian kanan, lalu kita tekan S untuk scale dan kita geser ke bawah seperti ini. Pastikan kedua face ini terseleksi, kita tekan E lagi, lalu kita tarik ke atas seperti ini. Setelah itu kita tekan S untuk scale, kita scale seperti ini. Setelah itu kita edit vertexnya, kita buat semirip mungkin dengan jari tangan. Setelah pengeditan selesai, kita akan beri subdivision di jari ini. Kita pergi ke menu modifier properties di bagian icon ini, lalu pilih add modifier dan pilih subdivision surface. Untuk menghilangkan box yang terlihat transparan, aktifkan bagian ini. Lalu kita edit vertexnya sesuai dengan keinginan kita. Seperti biasa, bagian video ini akan saya percepat untuk mempersingkat durasi.
kita tambah levelnya menjadi 2 dan klik bagian edge tengah ini, kita tarik ke atas supaya kukunya terlihat melengkung. Setelah itu kita akan duplikat jari-jari ini dengan menekan Shift D untuk duplikat. Kita lihat posisi di X rotation ini nilainya 4,8. Ketikkan angka 0 di bagian ini untuk merubah rotasinya. Lalu kita duplikat dengan menekan Shift D dan posisikan jarinya seperti ini. Lakukan duplikat untuk jari-jari berikutnya dengan menekan Shift D juga. Bagian ibu jari kita juga akan duplikat terlebih dahulu. Kita taruh di bagian sini. Setelah itu, tata jari-jarinya sesuai dengan image plane. Seperti ini. Di bagian ibu jari, kita akan buang face-nya bagian ini. Kita select face bagian ini, lalu kita tekan X dan pilih face. Pindah ke posisi object mode dan kita select jari-jari tersebut. Kita select bagian jari ini, kita tekan Ctrl J, maka keempat jari itu akan menjadi satu bagian. Kita rapikan bagian edge-nya. Tahap selanjutnya kita akan menggabungkan kedua vertex ini. Kita select kedua vertex ini, kita tekan M, lalu kita pilih edge center. Bagian yang ini juga akan kita gabungkan. Kita select vertex-nya, kita tekan M dan pilih edge center. Lakukan juga di bagian ini. Select kedua vertex-nya, kita tekan M, lalu pilih edge center. Gabungkan juga vertex bagian bawah ini. Select kedua vertex-nya, tekan M, pilih edge center. Bagian bawah yang ini juga, select kedua vertex-nya, tekan M, pilih edge center. Lakukan di bagian ini juga. Pilih kedua vertex-nya, tekan M, pilih edge center. Setelah itu select edge bagian ini, tekan Alt dan klik face bagian yang ini. Lalu kita hilangkan seleksi edge bagian tengah ini. Caranya dengan menekan Shift dan kita klik edge yang akan kita hilangkan seleksinya. Hilangkan seleksi yang bagian ini juga. Hilangkan bagian yang ini juga. Lalu kita tekan E untuk extrude. Geser terhadap sumbu jet ke belakang, seperti ini. Setelah itu kita pergi ke tab scale. Kita scale terhadap sumbu jet, supaya bagian edge yang melengkung terlihat rata. Lalu kita tekan E untuk extrude dan kita tarik ke belakang. Sekarang posisinya kita akan berpikir untuk menggabungkan jari-jari ini di pergelangan tangan. Permasalahan yang akan kita hadapi adalah teman-teman bisa lihat di bagian ini vertex-nya lebih dari 8. Sedangkan di bagian pergelangan tangannya vertex-nya jumlahnya cuma 8. Sekarang bagaimana kita akan mengurangi vertex yang jumlahnya
lebih dari 8 supaya menjadi 8, supaya bisa kita gabungkan menjadi satu. Kita akan gabungkan kedua objek ini menjadi satu. Kita akan berusaha mengurangi vertex yang di bagian objek yang lebih dari 8 menjadi 8. Kita pindah dulu ke edit mode. Kita akan gabungkan bagian ini dan bagian yang ini. Dan kita akan mengurangi vertex bagian yang ini. Caranya, select kedua vertex ini, lalu kita tekan M, dan kita pilih Add Last. Bagian yang ini juga, select kedua vertexnya, tekan M, pilih Add Last. Di bagian ini, terlihat face yang edge-nya cuma 3, sedangkan kita berusaha untuk membuat posisi face menjadi segi 4. Pindah ke Edge Selection, lalu select edge yang ini, lalu kita tekan X, dan kita pilih Dissolve Edge. Sekarang face-nya berubah menjadi segi 4. Lalu gabungkan kedua vertex ini, tekan M, dan pilih Add Last. Pilih bagian ini dan yang ini, tekan M, pilih Add Last. Bagian yang ini dan bagian yang ini, kita tekan M, pilih Add Last. Bagian yang ini dan bagian yang ini juga, tekan M, pilih Add Last. Lalu kita hapus edge yang di tengahnya. Kita select edge-nya, tekan X, dan pilih Dissolve Edge. Tekan Alt dan select edge bagian ini, lalu kita tekan E untuk extrude, dan kita tarik terhadap sumbu Y ke arah belakang. Sekarang giliran vertex bagian bawah yang akan kita gabungkan menjadi satu. Sebelumnya, kita rapikan vertex bagian ini, kita tarik ke atas. Kita akan gabungkan vertex bagian ini. Bagian yang ini dan bagian yang ini, kita tekan M, kita pilih Add Last. Lakukan di bagian yang ini dan bagian yang ini, kita tekan M lagi, kita pilih Add Last. Lakukan di bagian yang ini juga, kita tekan M, pilih Add Last. Bagian yang ini dan bagian yang ini, kita tekan M lagi, dan pilih Add Last. Sekarang total bagian edge yang melingkar ini, vertexnya telah berkurang. Kita akan lakukan hal tersebut berulang, sampai jumlah vertexnya sesuai yang kita inginkan, yaitu 8. Sehingga kita dapat menggabungkan bagian objek ini dan bagian pergelangan tangan. Seperti biasa, video ini akan saya percepat untuk mempersingkat durasi. Nah, sekarang kita mempunyai vertex di objek bagian ini yang jumlahnya 8, yang akan kita gabungkan di bagian pergelangan tangan yang jumlahnya 8 juga. Cara menggabungkan kedua objek ini, kita seleksi kedua objek ini, lalu kita tekan Ctrl J untuk join. Maka objeknya akan menjadi satu. Perlu diingat, untuk menggabungkan kedua objek tersebut, pastikan posisinya berada di object mode. Lalu select kedua objek tersebut dan tekan Ctrl J.
Setelah objeknya menjadi satu, kita pindah ke edit mode. Cara menggabungkan kedua vertex-nya seperti ini. Select vertex bagian ini dan yang bagian yang ini, lalu kita tekan M, pilih Add Last. Bagian ini dan bagian ini, tekan M, pilih Add Last. Lakukan pada vertex-vertex yang lain supaya vertex-nya tergabung menjadi satu. Kita lakukan seperti tadi sampai vertex-vertex-nya, sampai semua vertex tergabung menjadi satu. Itu kegunaan kita mengurangi vertex bagian objek yang lebih dari 8 tadi menjadi 8, supaya kedua objek tersebut bisa digabungkan menjadi satu. Sekarang kedua objek tersebut sudah tergabung menjadi satu. Tahap berikutnya, kita akan menggabungkan bagian ibu jari. Cara menggabungkan bagian ibu jari ini, kita akan membuat 4 face bagian tangan untuk menggabungkan bagian ibu jari. Sebelumnya, kita rapikan dulu vertex-vertex-nya. Setelah kita rapikan, kira-kira sedemikian rupa, lalu kita gabungkan kedua objek ini terlebih dahulu. Select kedua objek tersebut, lalu tekan Ctrl J. Pastikan posisi berada di object mode. Lalu kita select keempat face ini. Setelah itu kita tekan X, lalu pilih face. Setelah itu, kita select kedua edge ini, edge bagian yang ini, dan bagian yang ini. Jangan lupa caranya dengan menekan Alt dan Shift. Klik bagian edge yang ini dan yang ini. Setelah itu, kita pergi ke menu Edge, lalu pilih Bridge Edge Loop, bagian yang ini. Sekarang kita lihat bagian ibu jari dan bagian tangan telah tersambung menjadi satu secara otomatis. Lalu kita rapikan vertex-vertex-nya. Bagian mirror karakter tersebut telah hilang. Kita akan memirrornya kembali. Pergi ke menu Modifier Properties. Di sini bagian mirror udah hilang. Kita akan memirrornya kembali dengan memilih Add, lalu pilih Mirror. Sebelumnya kita akan mereset dulu bagian item ini. Caranya dengan memilih Object, lalu pilih Apply, lalu pilih All Transform. Maka kita lihat bagian ini sudah terreset. Baru kita lakukan mirror. Kita pilih Add Modifier, pilih Mirror. Maka objek telah termirror. Kalian bisa lihat bagian tengah ini, bagian pertemuan objek kanan dan objek kiri terlihat lancip. Itu dikarenakan posisi mirror ini berada di nomor 2, sedangkan nomor 1 adalah bagian subdivision. Maka kita akan pindahkan mirror ini ke atas. Jadi kita akan pindahkan mirror ini di posisi yang pertama. Kita lakukan dengan mudah. Caranya, kita klik bagian ini dan kita tarik ke atas seperti ini.
maka bagian sudut yang lancip tadi telah hilang. Coba kita perhatikan kalau kita balikin seperti ini. Jadi untuk menghilangkan posisi lancip tadi, kita harus pindahkan mirror di posisi yang pertama. Karena durasi video ini udah terlalu panjang, maka cukup sekian tutorial kali ini dan akan kita lanjutkan ke tutorial berikutnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya teman-teman dapat pemberitahuan pada saat saya mengupload kelanjutan dari video ini. Cukup sekian dulu teman-teman dan terima kasih.